Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bu Dena untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini adalah sudah memasuki bab-bab terakhir ya. Nah pada bab kali ini kita akan pelajari tentang pentingnya budaya membaca. Nah kenapa sih kita harus belajar ini? Karena pada saat ini minat membaca masyarakat Indonesia itu udah kurang banget. Minat membaca kamu terutama ya. Nah maka dari itu kita akan belajar mengenai buku fiksi dan non fiksi agar kamu bisa lebih bersemangat lagi untuk membaca buku teman-teman. Oke, mari kita lihat. Yang pertama ada mengidentifikasi buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi adalah sebuah karya karangan naratif yang bersifat imajiner. Nah, buku fiksi ini contohnya teman-teman ada novel, cerpen, fabel, dongeng, apalagi ya, dan macam-macam. Ada komik juga, itu juga termasuk ya. Oke, ada banyak ya contoh buku fiksi yang bisa kamu baca, dan ibu percaya pasti ada di antara beberapa kamu yang gemar membaca. Oke, berikutnya secara umum bagian buku fiksi terbagi atas sebagai berikut. Yang pertama ada cover, yang kedua halaman judul, yang ketiga copyright, yang keempat daftar isi, yang kelima isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul. Nah, buku fiksi ini biasanya terdiri dari beberapa bab ya teman-teman. Yang keenam adalah tentang penulis atau biografi dari penulis tersebut. Oke, yang selanjutnya buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bersifat fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan dari penulisnya teman-teman. Jadi buku ini bersifat faktual atau berisi fakta-fakta. Secara umum bagian buku non-fiksi terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama ada cover, yang kedua halaman judul, yang ketiga copyright, yang keempat kata pengantar, yang kelima daftar isi, yang keenam isi buku, yang ketujuh glosarium, yang kedelapan daftar pustaka, yang sembilan indeks, dan yang terakhir ada lampiran. Nah, secara umum sebenarnya bagian buku fiksi dan non fiksi itu sama teman-teman. Ada cover, halaman judul, copyright, daftar isi, bab-bab buku, dan semacamnya. Cuman ada beberapa hal yang membedakan. Kalau buku non fiksi itu ada beberapa hal yang ditambahkan seperti kata pengantar, glosarium, dan indeksnya. Seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya mari kita lihat membuat rangkuman buku fiksi dan sinopsis buku fiksi. Apa sih itu rangkuman? Rangkuman adalah hasil dari kegiatan merangkum atau suatu hasil dari kegiatan meringkas suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antar bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Oke, mari kita lihat. Ini yang ibu tandai warna biru berarti akan ada di slide selanjutnya ya. Oke, satu, rangkuman, menulis rangkuman buku fiksi. Nah, menulis rangkuman buku fiksi ini juga terbagi dua, yaitu yang pertama merangkum berdasarkan gagasan pokok. Mari kita lihat cara-caranya sebagai berikut ya. Ada beberapa syarat merangkum buku sebagai berikut. Nah, saat kita merangkum buku itu teman-teman nggak asal-asalan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu merangkum buku. Yang pertama adalah bentuk penyajiannya singkat, lebih singkat dari suatu karangan asli. Misalnya karangan aslinya itu ada 100 halaman. Nah, untuk rangkuman itu hanya beberapa paragraf. Oke. Yang kedua, mempertahankan urutan pembahasan dan sudut pandang pengarang atau penulisnya. Nah, ini teman-teman saat kamu membuat rangkuman itu harus sesuai ya alurnya, jangan sampai terbolak-balik. Jadi harus memang dari awal sampai akhir itu berurutan. Yang ketiga adalah tetap memperhatikan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli. Nah, jadi harus tetap diperhatikan setiap bab-babnya, jangan melenceng dari buku tersebut. Oke, yang selanjutnya ada beberapa pegangan yang digunakan untuk membuat rangkuman yang baik dan teratur sebagai berikut. Jadi saat kamu membuat rangkuman itu harus ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Yang pertama itu adalah membaca naskah asli.
Yang kedua, mencatat gagasan utama. Oh iya, tunggu dulu. Membaca naskah asli ini maksudnya naskah yang kamu baca itu bukan hasil dari rangkuman orang lain atau hasil dari kutipan orang lain ya. Jadi harus misalnya kamu membaca sebuah buku, nah itu adalah buku asli, karangan asli dari penulis tersebut, seperti itu, bukan sinopsis dari orang lain atau cerita yang dikembangkan dari orang lain. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Mencatat gagasan utama di sini maksudnya teman-teman, setiap bab-bab buku itu kan ada gagasan utamanya, setiap paragraf ada gagasan utamanya. Nah, itulah yang harus kamu catat. Yang ketiga itu membuat reproduksi. Di sini maksudnya menyusun kembali suatu karangan secara singkat. Nah, setelah kamu catat tuh gagasan utama tadi, nah kamu susun kembali suatu karangan tersebut. Yang keempat, ketentuan tambahan. Nah, itu. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa menjadi acuan kamu dalam merangkum buku non-fiksi. Oke. Selanjutnya, membuat rangkuman buku fiksi dan sinopsis masih sama ya, yaitu yang sekarang bagian B-nya. Bagian B yaitu merangkum dengan pemetaan pikiran teman-teman. Nah, ini kalian pasti udah hafal ya, karena udah ada beberapa pelajaran yang lain yang menugaskan untuk membuat pemetaan pemikiran seperti ini. Pemetaan pikiran yaitu suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kiri secara simultan. Nah, ini memudahkan kamu untuk belajar ya teman-teman. Oke, berikut langkah-langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Yang pertama, tulislah judul di tengah-tengah kertas dan berilah gambar yang sesuai untuk mempermudah mengingat judul tersebut. Yang kedua, buatlah cabang utama terkait topik tadi. Jadi setelah kamu buat tuh, misalnya kamu buat kotak misalnya, terus ada di tengahnya misalnya penggunaan huruf kapital, kemudian ada cabang-cabangnya tuh. Yang ketiga, lanjutkan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya menggunakan warna berbeda. Yang keempat, selanjutnya dari tiap cabang buat subcabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Yang kelima, jika ada hal yang berhubungan pada subbab yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Nah, itu cara langkah-langkahnya teman-teman. Biar kita lebih paham lagi nih teman-teman, mari kita lihat contoh pemetaan pikiran berikut ini. Ini contoh yang pertama nih, misalnya penggunaan huruf kapital. Ini terdiri dari beberapa bagian ya, yang sudah dibuat. Contohnya, huruf kapital itu digunakan untuk menulis suku, gelar, hari, bulan, peristiwa sejarah, awal kalimat, nama orang dan bangsa. Nah, itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Misalnya di suku itu diberi contoh, ada suku Sunda, ada suku Jawa, itu harus besar. Atau di nama hari, hari Selasa, Rabu, Kamis, kemudian ada hari besar. Nah, hari besar di sini ada terbagian apa aja, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman membuat seperti akar jatuhnya, seperti itu untuk membuat pemetaan pikiran ini. Oke, ini contoh yang kedua teman-teman. Ini contohnya surat. Bagian surat itu ada 5. Ada bagian pembuka, untuk siapa surat ditujukan, tujuannya apa, terus detailnya seperti apa, dan terakhir ada penutup. Nah, ini dia memberikan sedikit gambar, ada gambar-gambar tertentu ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk misalnya di pembuka surat formal ini atau surat dinas ya, itu ada dikasih jas. Untuk informal dia kasih ini kemeja biasa, seperti itu. Informal di sini misalnya surat pribadi. Nah, teman-teman udah tahu kan ya? Udah tahu. Oke. Seperti itulah kira-kira contoh untuk pemetaan pikiran. Oke, sekarang mari kita lihat yang selanjutnya, membuat rangkuman buku fiksi dan sinopsis buku fiksi. Oke, ini bagian yang kedua, yaitu menulis sinopsis buku fiksi. Kalau tadi merangkum, sekarang membuat sinopsisnya. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu sinopsis itu apa.
Sinopsis adalah ringkasan atau ikhtisar karangan yang diterbitkan bersama-sama dengan karangan novel asli yang menjadi dasar sinopsis. Nah, ini kalau teman-teman suka membaca atau suka membeli buku fiksi, ini biasanya sebelum kamu membeli sebuah buku pasti kamu lihat dulu tuh di belakang bukunya. Biasanya ada sinopsisnya ya, biar ini bukunya menarik apa enggak, aku baca dulu dah tuh sinopsisnya. Nah, kalau sinopsisnya bagus, biasanya akan beli buku tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa tahapan alur dalam novel, itu sebagai berikut. Nah, untuk membuat sinopsis buku, teman-teman, kita harus pahami dulu nih alur buku tersebut seperti apa. Nah, biar kita tahu nih alur buku itu ada tahapannya apa aja. Oke, let's go, kita lihat. Yang pertama ada tahapan penyituasian. Ini orientasi. Pada bagian orientasi ini biasanya berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar dan tokoh cerita. Orientasi itu bagian pembukaan ya teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari di teks narasi atau di dongeng. Oke, yang kedua tahap pemunculan konflik. Awal munculnya konflik, nah itu terdapat di sini, masih memasuki konflik. Oke, yang ketiga tahap peningkatan konflik, yaitu ini konfliknya semakin berkembang, ceritanya mulai semakin menarik nih teman-teman di sini. Yang keempat tahap klimaks, yaitu konflik yang dialami tokoh cerita mencapai titik intensitas puncak. Nah, di sini konfliknya berada di puncak banget, di puncak masalah. Oke, yang kelima ada tahap penyelesaian. Tahap ini berada di akhir cerita. Konflik sudah diberi penyelesaian. Nah, itu adalah alur-alur, ada 5 ya kira-kira, mulai dari pembukaan, masuk konflik, konfliknya mulai berkembang, terus konfliknya memuncak, dan akhirnya ada penyelesaian konfliknya. Nah, itu adalah alur cerita. Oke, nah biar kita tahu bagaimana caranya membuat sinopsis, berikut ini langkah membuat sinopsis. Oke, yang pertama membaca dan memahami alur atau rangkaian kejadian dalam novel. Nah, baik itu merangkum atau membuat sinopsis, hal yang pertama kamu lakukan adalah membaca dan memahami alur dari buku tersebut. Yang kedua, memahami tokoh dan perwatakannya. Nah, kalau ini karena buku fiksi, biasanya buku fiksi itu ada tokoh. Nah, langkah yang keduanya itu adalah memahami tokoh tersebut. Yang ketiga, menentukan gagasan-gagasan pokok cerita. Di sini di setiap bab buku fiksi atau di setiap paragrafnya itu juga ada gagasan-gagasan pokoknya ya teman-teman. Nah, misalnya buku itu terdiri dari 10 bab. Nah, kamu buatlah tuh gagasan pokok setiap babnya apa. Yang keempat, merangkai gagasan pokok cerita menjadi sebuah sinopsis. Oke, itu ada 4 langkah membuat sinopsis ya teman-teman. Dan yang terakhir, kamu rangkailah tuh gagasan-gagasan pokok setiap bab tadi. Misalnya ada 10 bab dan ada 10 gagasan pokok. Nah, itu kamu rangkai menjadi beberapa kalimat, beberapa paragraf. Nah, seperti itu ya teman-teman cara membuat sinopsis. Nah, setelah kamu mempelajari bagian-bagian tadi, ada bagaimana, ada unsur buku fiksi dan non fiksi, ada bagaimana cara merangkum dan membuat sinopsis. Nah, untuk pelajaran kita hari ini itu cukup sekian. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang masih unsur dan kebahasaan dari buku fiksi dan non fiksi. Oke, sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Semoga kamu tetap semangat terus dan sehat. Jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, karena biar kamu makin rajin dan makin bisa. Oke, sampai jumpa.